kepada pemerintah. Jadi kita shadiq. Shadiq itu maknanya adalah tarohu, pasti saling mencintai. Dan yang kedua adalah tanasuh, pasti saling menasihati. Pemerintah juga menasihati pada MUI dalam konteks pemerintahan, tapi juga dalam konteks keagamaan. MUI adalah tanasuh menasihati pemerintah. Dan tentu dalam shadiq itu adalah ar-ri'ayah, yastur wa yustar. Jadi kita saling menutupi, saling melengkapi, itu adalah shadiq. Kemudian posisi kedua adalah khadimul ummah, pelayan umat. Ya. Kalau tadi umpamanya kita menasehati kalau yang salah, benar kita dukung, kita khadimul ummah. Jadi khadimul ummah, pelayan umat. Jadi umat ini macam-macam, tadi ya Budi sampaikan. Kita ngerti lah bagaimana pentingnya kita merawat kebangsaan, merawat tentang harmoni, dan maksud juga membina mu'alaf. Suara saya jelas enggak ini? Suara saya jelas enggak? Jelas. Halo? Jelas. Suara saya jelas? Jelas lagi, jelas. Saya khawatir ngomong sendiri di sana. Enggak, lanjut. Jelas. Serius semuanya. Oke, saya lanjut. Kita sebagai khadimul ummah, makanya Buya Hamka menyebutnya MUI bagaikan kue bika katanya. Kue bika itu apa? Ya di bawah dipanasin, di atas juga dipanasin. Kalau terlalu kencang kita bisa gosong gitu ya. Tapi kalau seimbang menjadi baik. Oleh karena itu tugas kita adalah riayah dan himayah. Riayah kepada umat adalah membimbing kepada umat, melayani pada umat. Himayah kita adalah menjaga negara kesatuan, jadi harmoni. Sekiranya keterlaluan, kita setuju dengan moderasi beragama, tapi tidak berarti diukur moderasi beragama itu kita boleh mengucapkan salam dengan salam mereka yang mengandung doa kepada Tuhan mereka, karena salam itu adalah ibadah. Kita nggak boleh mencampurkan ibadah dan akidah. Secara muamalah oke-oke saja. Ini kerangka yang dibangun di dalam kita di Majelis Ulama. Lanjut. Berikutnya. Oke. Kita ini dalam apa riayatul ummah wa himayah, kita menjaga umat dari anil aqidah al-batilah. Akidah-akidah yang batal ini tugasnya LDK. Meluruskan mereka pertama yang menyimpang atau mereka yang sesat diluruskan, bahkan mereka yang non-muslim dimuslimkan dengan akidah. Nah, tugas pembinaan itu adalah riayah anil afar al-fasidah, karena nanti kalau nggak dibimbing ya bisa salah guru, ya bisa balik lagi. Ya harus ada pembinaan. Jadi sebenarnya LDK itu sudah naik dari soal akidah semata, memang sambil dijalankan, tapi juga diseimbangkan dari anil afkar al-fasidah. Ini yang perlu pembinaan biar nggak salah. Orang disyahadatin, setelah syahadat mau diapain orang-orang itu? Nah, itu nanti yang kita kalau membentuk asosiasi, kita MUI itu adalah pembimbingnya. MUI itu bukan seperti kementerian ya. MUI itu adalah mengkoordinasi, mengharmonikan. Gitu. Yang ada nanti di NU, Muhammadiyah, pasti seperti Sunda Kelapa dan seterusnya. Istiqlal itu dia koordinasi MUI, mereka silakan berbuat. Makanya dengan panduan itu menjadi satu tansiyul harakah. Kita mengharmonikan gerakan kita. Tentu diakui adalah taswiyatul afkar, penyamaan persepsi kita dulu. Kemudian kita riayah ummah anil akhlaq al-sayyi'ah. Tentu ini kita tahu karena dekadensi moral banyak sekali. Anil muamalat ar-ribawiyah, kita ada Dewan Syariah Nasional, ada bank, ada asuransi yang syariah. Termasuk juga kita bagaimana mengembangkan ya, dual system itu dalam rangka bagian dari memurnikan kita di dalam beragama. Kemudian muntajatil ghairi halal, juga dari produk-produk yang tidak halal, karena man akala haraman lam tuqbal sholatu arba'ina yauman, yang makan barang haram 40 hari sholatnya tidak diterima sebagai kontrol kehidupan sholat, sebagai tiang agama pada sholat. Tapi kalau nggak diterima kan nggak punya efek apa-apa. Ini bentuk riayah kita. Oke, lanjut. Kita bicara keumatan saja, karena urusan negara adalah urusan seksi yang lain. Next slide. Kita ingin menjaga keseimbangan himayatuddin menjadi wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam itu anil ifrad, ya,
orang yang berlebihan beragama, anit tafrid dari orang yang meminimalisir agama. Jadi kita ini bainal hulu wat tashil wat tadyi. Nah, antara orang yang hulu, orang yang berlebihan dari orang yang menyia-nyiakan agama. Kita menjadi wasatiyatul Islam. Itulah kerangka yang dibangun oleh kita di Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini penting kita sampaikan karena mu'alaf ketika masuk Islam itu semangat Islamnya tinggi. Semangat Islamnya tinggi tanpa diimbangi dengan pengetahuan yang cukup, itu kadang-kadang ceramah agama. Nah, itu yang nggak benar. Ceramah agama sementara dirinya belum tahu. Jadi kalau ceramah apa Pak? Pertama ceramah bagaimana dia mendapat hidayah biar menginspirasi yang lain. Yang kedua ceramah yang diketahui saja, jangan yang tidak ada mengarang-ngarang. Makanya barangkali pendidikan mu'alaf nanti bisa dibatasi itu, kayak Abu Didat, ya. Sampai kapan mu'alaf itu? Masa mu'alaf seumur hidup? Harus bikin tolak ukur indikator mu'alaf masih mu'alaf itu sampai kapan? Kemudian dianggap sudah tidak mu'alaf itu seperti apa? Jangan sampai tadi badan mu'alaf yang di situ nggak ada mu'alafnya sudah. Atau masa seumur hidup mu'alaf terus. Jadi kita harus bisa memastikan kapan itu mu'alaf itu ya berakhir itu. Dan begitu juga ketika ceramah mu'alaf, ceramah yang diketahui, kalau belum tahu jangan ceramah yang ini kadang-kadang kan melebihi dari yang sudah lebih alim gitu, bahkan mengajari orang yang sudah belajar agama lama yang lebih pintar hanya karena duga-duga. Jadi nanti itu harus jelas siapa pembimbingnya. Man ta'alam bi ghairi mu'allim fa mu'allimu syaitan. Yang belajar agama tanpa dibimbing oleh gurunya setan gitu. Jadi banyak nanti hanya khayal-khayalan, akal-akalan gitu kan. Sesuai dengan pikiran yang dia harus tahu bahwa beragama itu tunduk kepada Allah, maka harus melalui firman-Nya, harus juga melalui hadisnya, bukan akal-akal. Dan kalau tahu satu hadis, jangan menafikan ada hadis lain yang nanti dilakukan al-jam' wa taufik.